Halo people, welcome. Sebelum gua explore, gua bakalan terlebih dahulu menceritakan kepada kalian bangunan yang bakalan gua kunjungin malam ini. Bangunan yang berdiri megah di tengah persawahan ini dibangun seluas 25 hektar yang didirikan pada tahun 1988 hingga akhirnya berhenti beroperasi di tahun 2018. Sempat beberapa berganti nama sebelum akhirnya di tahun 2003 ini menjadi nama Studio Alam Genta Buana Paramita atau biasa disebut dengan Istana Malampir. Dulunya bangunan ini diproduksikan untuk syuting beberapa film kolosal, salah satunya Angling Dharma, Misteri Gunung Merapi atau Malampir, dan juga Brahma Kumbara, serta film kolosal yang lainnya. Menurut informasi yang gua dapati, di lokasi ini sering terjadi penampakan makhluk tak kasat mata di beberapa bangunannya, coy. Ada juga saya melihat salah satu streamer yang sedang eksplorasi di lokasi ini mendapatkan pergerakan salah satunya patung yang berada di bangunan itu berpindah-pindah sendiri. So, gua penasaran dan akan mencoba menjelaskan kepada kalian ketika gua sendirian di lokasi ini. Halo people, welcome. Balik lagi bareng gua Aska, masih di channel Pasti Nemu. Di video kali ini gua berkesempatan untuk berkunjung ke Kabupaten Bogor, daerah Sodong di Cilengsi, untuk melakukan eksplorasi di sebuah bangunan yang terkenal dengan namanya Istana Mak Lampir. Mungkin teman-teman sudah kenal dengan yang namanya Istana Mak Lampir atau dengan nama tempatnya Studio Alam Genta Buana Paramita. Tapi sebelum gua mulai cerita perjalanan gua, eksplorasi gua di lokasi tersebut, alangkah baiknya teman-teman semuanya untuk tetap bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and comment agar channel ini tetap berkembang. Teman, kita bakalan mulai dulu dari perjalanan gua, mulai dari kosan dan berangkat ke Kabupaten Bogor Sodong. Jadi pertamanya itu gua harus naik Grab dulu dari kosan ke Cicahem. Ya mungkin ini perjalanan dari Bandung, dan teman-teman semuanya yang pengen melakukan eksplorasi Bandung ke Sodong, mungkin teman-teman harus nyimak video ini agar perjalanan kalian tetap aman ya. Yang pertamanya gua harus nyari dulu buat ke lokasi Cicahem, akhirnya gua naik Grab dari kosan ke Cicahem. Udah dari nyampe Cicahem, gue nyari angkot yang jurusan Cileunyi. Itu cuman bayar 10.000 teman-teman. Nah setelah dari Cileunyi, gue nyari yang namanya bis yang jurusan ke Cilengsi. Soalnya yang paling dekat ke lokasi Sodong ini ada di Cilengsi. Jadi gimana caranya gue harus nyari mobil yang jurusan Cilengsi. Nah gue udah nyampe Cileunyi nih, gua cari-cari bis yang jurusan Cilengsi. Akhirnya ada kondektur yang nawarin gue nih, "Bang mau kemana bang?" gitu kan. "Ya udah mau ke Cilengsi bang." "Ya udah ayo ikut-ikut ke Cilengsi." "Tapi bener bang ini Cilengsi?" Gua tanya gitu kan, takutnya gua diturunin di mana gitu. Akhirnya si abang itu jawab, "Iya bang bener bang, Cilengsi bang, ini Cilengsi bang." Ya udahlah, karena gua belum tahu ya, baru pertama kali ke daerah Cilengsi, akhirnya gua nurut aja lah. Ya udah gua ikut aja ke mobil itu. Akhirnya gue udah naik mobil itu ya, karena kata si abangnya itu emang Cilengsi tuh. Ya udah gue naik aja gitu kan. Udah di dalam mobil, gue langsung buka Google Map tuh cuy. Di daerah Google Map itu gue sampai arah-arah mau ke Bekasi itu bener. Ya udahlah, menurut gue emang bener, mungkin rutenya kayak gini ya. Tapi gue diturunkan di salah satu daerah yang namanya Jalan Baru. Waduh, pas gue buka Google Map, kok jauh gitu kan sama Cilengsi. Akhirnya gue nanya sama si konektor itu, "Bang, kok ini jauh bang sama Cilengsi?" "Ya," katanya, "nggak apa-apa, di sini aja, ya turun di sini aja, nanti cuma naik mobil angkot yang jurusan Cilengsi. Bayarnya cuma 5.000 rupiah," katanya.
Ya udahlah, gua langsung naik aja gitu ya. Aduh sialan banget, gua diturunin di Jalan Baru. Jalan Baru itu yang mau ke arah Kampung Rambutan ya. Nah, ya udahlah gua wah udah sore itu posisinya udah nyampe jam 5 setengah enaman angkot jurusan Cileungsi ke Sodong itu sampai putaran jam 6. Gua kira ya udahlah emang dekat kali ya gitu kan lokasinya dari Jalan Baru ke Cileungsi itu ya semoga aja bisa nyampe putaran jam 6 gitu. Akhirnya gua naik angkot tuh, nyari-nyari angkot ya, terus nanyain juga ke si bapak buat ke Cileungsi gitu. Ya udah gua langsung naik angkot dari Jalan Baru ke Cileungsi. Akhirnya gua naik tuh. Waduh, sambil dalam hati gua sialan, gua dikerjain sama kondektur gitu ya. Kesel banget dah pokoknya. Lanjut cerita, gue udah naik angkot tuh. Itu jam setengah 6, gue masih ingat. Ya udah gue naik angkot dan ternyata perjalanan dari Jalan Baru ke Cileungsi itu macet parah, cuy. Akhirnya gue dari putaran jam 6 masih berada di perjalanan buat ke Cileungsi. Waduh, udah jam 6 tapi gue masih di daerah sini gitu kan. Belum jauh banget, belum sampai ke Cileungsi. Akhirnya gue udah pasrah dah gitu. Nah yaudah singkat cerita gue lah udah nyampe nih Cileungsi. Dan ketika gue bayar goceng, kan gue namanya ikutin saran kata kondektur bis itu ya, cuma 5.000 kok katanya. Ya udah gue bayar 5.000. Akhirnya si emang-emang itunya marah, loh kok 5.000 katanya. Lah kan emang 5.000 pak. Apaan 5.000? 13.000 katanya dari Jalan Baru ke Cileungsi mah. Waduh anjir, gue udah ditipu sama kondektur tentang lokasi gitu kan, gue diturunin di mana aja. Terus gue juga dikasih tahu tentang ongkos dari Jalan Baru ke Cileungsi salah katanya. Ya udahlah, gue mau gimana lagi kan, yang penting nyampe aja. Nah gue udah nyampe tuh di daerah Cileungsi ya. Gue lihat jam itu kalau nggak salah putaran jam 7 deh. Jam 7 mau isa gitu. Ya udah gue rebahan dulu, beli rokok dulu buat makan dulu gitu ya di daerah Cileungsi. Udah mau kayak gimana lagi? Karena udah nggak ada yang namanya mobil angkutan umum. Akhirnya gue makan dan terus udah isaan dulu. Nah sesampainya di sana gue nelpon buat ke penjaga yang ada di lokasi Sodong itu, lokasi Mak Lampir itu. Akhirnya gue nelpon nih ke si A-nya, aku udah di Cileungsi nih, gimana masih ada angkot enggak? Soalnya gue masih penasaran nanyain kan. Kata si A-nya nggak ada kalau jam segini lah. Terus aku harus gimana coba naik Grab aja katanya. Aduh gue udah habis gede nih ya kan. Gue udah habis gede, perjalanan dari Bandung ke Bogor itu dibawa muter-muter dulu. Ya udahlah gue udah terlanjur gitu kan, yang penting sampai tujuan lah gitu. Akhirnya gue mesen Grab nih dari Cileungsi ke Studio Alam Genta Buana Paramita. Nah gue udah naik Grab tuh dan total biayanya naik Grab dari Cileungsi ke lokasi itu 58.000. Akhirnya karena keterpaksaan gue naik Grab. Ya udahlah singkat cerita gue udah nyampe di lokasi ya. Gue udah nyampe di lokasi itu putaran jam 8 lebih, kalau nggak jam 8 lebih lah. Aku lupa itu jam 8 lebih. Udahlah aku telepon si A-nya, aku udah nyampe di lokasi karena aku belum tahu lokasinya kan. Lah kata aku lokasinya gini gitu kan, cuman sedikit bangunannya gitu. Akhirnya aku nelpon si A-nya udah nyamperin nih, si A penjaga ini nyamperin. Aku ngobrol-ngobrol nih sama si A tentang sejarah-sejarah di lokasi ini, terus dulunya kayak gimana ya. Ya udahlah, gua cerita-cerita. Abis itu gua nanya sama si kok tempat ini nggak kayak di video-video ya? Terus kata si A-nya, maksudnya gimana ya maksudnya kan video-video itu luas kayak gitu. Lah emang luas kata si A-nya. Ini sih sedikit, ini mah bukan, ini mah cuman yang sebelahnya, yang aslinya ada di dalam katanya. Oh gitu, iya aduh gue ada salah gitu kan, karena saking paniknya gitu ya. Karena gue udah capek-capek dari Bandung ke Bogor itu ke daerah Sodong itu, tapi disuguhkan dengan lokasi yang kecil kayak gitu. Ya udahlah gue nyerah tadinya ya. Tapi kata si A-nya salah, bukan ini lokasinya, ada yang sebelahnya yang di dalam katanya. Udah dah, aku keliling-keliling sama si A. Akhirnya di sana aku baru pertama kali lihat Studio Alam Genta Buana, cuy, atau yang biasa disebut dengan Istana Malampir. Tapi beberapa konten kreator juga biasa disebut dengan Istana Nyi Blorong. Nah, kalau kalian belum tahu, lokasi ini dulunya itu dipakai buat syuting film kolosal. Salah satunya ya film Angling Dharma, mungkin ada yang tahu. Terus juga Dendam Misteri Gunung Melapi
atau Dendam Nyipelet, bisa juga Brahma Kumbara ataupun Prabu Kian Santang dulunya syuting di lokasi itu. Tapi karena sudah tidak ada produksi film kolosal lagi, akhirnya di tahun 2018 lokasi itu terbengkalai, teman-teman. Singkat cerita, ya udahlah. Aku kan siap-siap dulu gitu sama si Ayah sambil lihat lokasi. Udah beres lihat lokasi, akhirnya aku istirahat dulu di bangunan belakang yang udah disediain sama si AA buat istirahat rebahan dulu karena capek banget gitu ya perjalanan dari jam 1 siang nyampe Bogor itu jam 8 lebih. Aku istirahat dulu sambil cas baterai aku, cas center aku yang peralatan buat explore gitu ya. Akhirnya gua cas tuh. Nah, udah putaran jam 11-an, aku mulai tuh eksplorasi di bangunan tersebut. Kita bakalan mulai dulu di depan teman-teman ya, karena ini banyak banget lokasi. Entah itu gua harus mulai dari sini dulu ataupun gua harus mulai dari sebelah sana dulu, gua kurang ngerti juga. Soalnya ini lokasinya luas banget teman-teman ya. Yang pasti kesana juga masih ada lokasi-lokasi tuh. Ya udahlah, gini yang terdekat dulu. Dan pertama kali aku explore itu disuguhkan dengan aroma atau juga view tentang kerajaan, teman-teman. Di sana ada yang namanya patung-patung kayak binatang apa ya, kuda laut, terus pun kayak buta kayak gitu. Wah, pokoknya bagus banget dah. Itu pertama kali gua masuk di area tempat syuting studio alam itu. Akhirnya gue lanjutin explore tuh. Ya udah, pas gue lanjut explore, gue langsung mengelilingi lokasi itu. Dan di bagian dalam itu, kalau nggak salah aku masih inget pas pertama kali masuk itu disuguhkan dengan ya barang-barang kerajaan kayak gimana sih, tempat-tempat kerajaan gitu ya. Selasa gua itu berada di film-film Angling Dharma ataupun film kolosal yang lainnya gitu loh. Ya aku ya udahlah, gua nikmatin pemandangan itu ya sambil gua cerita-cerita di sana kan. Gua explore lagi terus. Nah, di bagian lokasi pertama yang gua kunjungin itu mungkin gak terlalu banyak ya, kecuali patung-patung dan juga properti-properti yang biasa digunakan tuh. Akhirnya pas udah di sana, gua nemuin pintu tuh. Di pintu sana ya udahlah, gua masuk ya, masih di ruangan itu tapi gua masuk dong ke ruangan itu. Dan di sana, tapi gua paksain deh ya. Slow. Santai dulu, cuy. Gua baru mau masuk nih, jangan dulu nabrak ya kelelawar.